sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kalian, dan mengajarkan kalian kitab dan hikmah. Maka, dengarlah, ia datang bukan dengan ambisi politik. Ia berkata bukan dengan lisannya sendiri, tapi dengan kalimat-kalimat Allah. Siapa yang menolaknya bukan menolak manusia, tapi menolak hukum langit yang kembali hidup. Ketika dunia mulai membisu terhadap ayat-ayat Tuhan, ketika mimbar kehilangan cahaya kenabian, ketika hukum langit dibungkam oleh suara manusia, maka dari balik bayang-bayang sejarah, seorang pemimpin bangkit, bukan dengan senjata, bukan dengan gelar, tapi dengan kebenaran yang hidup, dengan suara yang tak bisa kalian hentikan, dengan langkah yang tak bisa kalian tahan. Inilah seruan langit untuk generasi yang siap tunduk hanya kepada Allah. Inilah berita akhir zaman, sebuah ruang yang membisikkan kebenaran, yang mengguncang relung hati, yang membangunkan ruh-ruh yang tertidur. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya tanpa kebengkokan sedikit pun. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penutup wahyu dari langit, namun bukan penutup jalan kenabian dalam arti fungsinya, bukan penutup risalah yang hidup. Wahai manusia, dengarlah seruan ini, karena sesungguhnya janji Allah tak pernah sekalipun berdusta. Di setiap zaman, ketika Al-Quran hanya dijadikan hiasan mushaf, ketika hukum Allah hanya menjadi bacaan lomba MTQ, ketika umat kehilangan arah meskipun Al-Quran ada di rak rumah mereka, maka Allah dengan kasih sayangnya membangkitkan seorang pemimpin dari tengah-tengah umat itu sendiri, bukan pembawa kitab baru, bukan pengklaim wahyu baru, tapi ia membawa kekuatan yang sama yang menggerakkan para rasul. Ia adalah bayang dari cahaya itu. Ia adalah pantulan dari sinar langit. Ia membawa wahyu yang hidup dalam laku, dalam sistem, dalam kepemimpinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kalian, dan mengajarkan kalian kitab dan hikmah. Maka, dengarlah, ia datang bukan dengan ambisi politik. Ia berkata bukan dengan lisannya sendiri, tapi dengan kalimat-kalimat Allah. Siapa yang menolaknya bukan menolak manusia, tapi menolak hukum langit yang kembali hidup. Wahyu itu tidak berjalan sendiri. Wahyu tidak berbicara tanpa lidah. Wahyu tidak tegak tanpa manusia yang menegakkannya. Dan Allah tidak pernah berfirman, taatilah wahyu. Tapi Allah berfirman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. An-Nisa 59. Mengapa? Karena tanpa Rasul, ayat hanya menjadi cerita. Tanpa pemimpin, hukum Allah menjadi tulisan tak berdaya. Maka, jangan kalian bertanya, mengapa hukum Al-Quran tidak ditegakkan hari ini? Karena kalian tidak taat pada Rasul yang membawa hukum itu hidup kembali. Ingat firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 8 dan 10. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menolongnya dan memuliakannya. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, mereka sebenarnya berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Inilah ayat yang tidak mati.
Inilah sunnah kenabian yang hidup. Inilah jalan risalah yang terus berjalan dalam diri para pemegang baiat. Dan ketahuilah, baiat itu telah terjadi, tangan itu telah terulur, pemimpin itu telah datang. Ia tidak muncul dari panggung politik, ia tidak dipilih oleh suara terbanyak, tapi ia bangkit karena panggilan langit. Ia adalah pemimpin Islam akhir zaman, pemimpin para pewaris kerasulan. Ia bukan Nabi Muhammad secara nama, tapi ia adalah Muhammad dalam fungsi. Ia membaca, ia menyucikan, ia mengajarkan, ia memimpin, dan siapa yang membantahnya hanya karena ia bukan dari golongan mereka, maka sungguh mereka telah menapaki jejak kaum terdahulu yang menolak Rasul karena kesombongan sosial dan kebutaan hati. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan masjid-masjidnya serta berusaha merobohkannya? Al-Baqarah 114. Wahai umat Muhammad, apakah kalian akan mengulang sejarah kehancuran? Apakah kalian akan menutup pintu langit saat Allah telah membukanya? Tidak, sekarang adalah saatnya. Saat hukum Allah ditegakkan, bukan diperdebatkan. Saat ayat-ayat Allah dilaksanakan, bukan hanya dilantunkan di pengeras suara. Saatnya kita kembali pada sistem hidup para nabi, pada pemimpin yang hidup bersama wahyu yang hidup. Karena wahyu tetap satu, Al-Quran, tapi fungsinya tidak mati. Kerasulan itu hidup dalam mereka yang menegakkannya, dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami. As-Sajdah 24. Kini, pemimpin Islam itu telah datang. Ia tidak menuntut apapun kecuali ketaatan kepada Allah. Ia tidak membawa syariat baru, tapi menegakkan syariat yang telah kalian tinggalkan. Ia tidak mengajak kepada dirinya, tapi kepada sistem langit yang telah hilang dari kehidupan kalian. Siapapun yang tunduk padanya, yang berbaiat, yang membela, yang mengikuti sistem yang Allah dirikan, maka mereka adalah para pewaris Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dalam fungsi, para rasul dalam tugas, dan para saksi bagi umat manusia. Karena Al-Quran bukan warisan mati, ia adalah wahyu yang hidup, dan kenabian pun hidup dalam diri mereka yang menegakkannya. Maka berdirilah, jangan menjadi umat yang tuli terhadap seruan Tuhan. Jangan menjadi kaum yang menolak pemimpin Islam hanya karena kalian belum mengenalnya. Zaman para pembaca telah usai. Zaman para penegak hukum telah dimulai.